Selanjutnya yang bertindak sebagai imam atau khatib pada Jumat kali ini yaitu Raden Kiai Haji Dr. Andes Ma'mun Idris MTHI dan sebagai Bilal Al-Ustadz Abdul Haris. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنشد والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillah, Masya Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillah, Masya Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil awyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Amma ba'd, ayyuhal hadirun al-'izza hafizakumullah, usikum wa iyyahi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Falah hafizakumullah. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya. Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terutama nikmat Islam wal iman. Mudah-mudahan Allah selalu mengabadikan nikmat-nikmat ini kepada kita semuanya, terutama nikmat Islam wal iman. Sehingga kita menghadap pada Allah dengan membawa Islam dan iman, menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Salawatullah wa salamuhu, semoga senantiasa dicurahkan kepada pemimpin umat, panutan umat, suri tauladan umat, pemerhati umat, penyelamat umat, yang mengutamakan umatnya daripada dirinya. Ketika ditanya oleh Allah, apa yang kau minta? Dia menjawab, ummati, 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 selamatkanlah umat saya dari siksa api neraka. Siapa kalau bukan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadirin hafizakumullah. Karena itulah Rasulullah mengatakan, inna aulan nas
bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak dekat dengan saya, orang yang paling dekat dengan saya adalah orang yang terbanyak membaca sholawat kepada saya, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hafizakumullah, dari ayat yang saya baca tadi bahwa pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat uswatun hasanah, suri tauladan, panutan yang harus kita ikuti. Hadirin hafizakumullah, bagaimana Rasulullah berjalan? Jalannya Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Tidak seperti jalannya kita berjalan menoleh kanan kiri, tetapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena semua yang dilakukan adalah uswatun hasanah, maka apapun yang dilakukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi panutan bagi kita sebagai umatnya. Hadirin hafizakumullah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersolat dengan orang banyak, memimpin orang, atau sholat sendirian. Karena Rasulullah akhaffan nas sholatan ala nas wa atwalan nas sholatan li nafsihi. Rasulullah adalah orang yang paling ringan sholatnya ketika beliau memimpin terhadap umatnya, memimpin orang menjadi imam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi pemimpin, menjadi seorang imam, beliau selalu membaca kondisi para makmum, kepentingan makmum. Yang diukur adalah kepentingan makmum, bukan kepentingan dirinya sendiri. Sehingga ketika sholat berjamaah dengan orang lain, maka sholat beliau adalah sholat yang paling ringkas, paling ringan. Barangkali di antara jamaah ada yang punya kepentingan mendesak sehingga hanya sebatas berjamaah, kemudian mereka akan melanjutkan perjalanannya. Hadirin hafizakumullah, tetapi ketika sholat sendiri, katakan atwalan nas sholatan li nafsih. Ketika sholat sendiri, maka sholatnya adalah sholat yang terpanjang, terlama. Hadirin hafizakumullah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'umu abdun qauman fayakhussu nafsahu bida'watin dunahum fa in fa'ala khanahum. Jika seorang hamba menjadi imam dari suatu kaum, kemudian dia mengkhususkan terhadap dirinya, hanya mementingkan dirinya. Kalau berdoa Allahumma hdini, ini saja, saya bukannya untuk kepentingan orang lain. Bida'watin, dengan doa dunahum, tanpa melibatkan makmumnya, faqad khanahum, kata Rasulullah, dia khianat terhadap mereka. Hadirin hafizakumullah, kan itulah ketika seorang imam baca kunut, baca Allahumma hdina fi man hadait, bukan Allahumma hdini, sekalipun dalam hadisnya Allahumma hdini, tapi ketika berjamaah memimpin orang bersama dengan orang, memikirkan kepentingan orang, bukan dirinya sendiri, maka
melibatkan mereka dengan kalimat Allahumma hdina fi man hadait. Hadirin hafizakumullah, bagaimana Rasulullah dengan kebijaksanaannya, kebijakannya ketika menghadapi orang-orang Quraisy yang berselisih, tokoh-tokoh Quraisy yang berselisih tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad ketika membangun Ka'bah. Ketika disepakati oleh orang-orang Quraisy bahwa orang yang boleh dan berhak memegang Hajar Aswad adalah orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram. Dia adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hafizakumullah, tetapi Rasulullah tidak menyelesaikan begitu saja. Jadi seandainya Rasulullah cukup mengambil Hajar Aswad dari satu tempat lain, sudah selesai. Tetapi karena keinginan dari marga-marga Quraisy untuk memegang Hajar Aswad sehingga berebutan, maka Rasulullah mengambil solusi. Tidak hanya kepentingan dirinya, juga melibatkan daripada orang-orang Quraisy dengan cara menghampar selendangnya. Kemudian Rasulullah meletakkan Hajar Aswad di atas selendangnya. Baru dipanggil marga-marga Quraisy, kepala-kepala Quraisy semuanya yang bertentangan, agar mereka memegang pinggir daripada selendang. Yang di atasnya, di dalamnya ada Hajar Aswad. Dibawalah oleh Rasulullah, suruh bawa. Dan ketika sampai ke tempat, kemudian Hajar Aswad itu diambil oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang menjadikan orang Quraisy merasa nikmat, sampai dikatakan nikmat Quraisyun, dengan kuwati fikrihi, dengan kekuatan fikiran, kehebatan fikiran, kejituan fikiran Rasulullah Muhammad SAW. Tidak mementingkan dirinya, tapi juga mementingkan orang lain, bahkan mengutamakan orang lain. Yang kedua, kana babuhu yukra bil adhafir. Ketika Rasulullah mau mengetuk pintu, diketuk dengan ujung jari-jarinya, bukan diketuk begini, tapi diketuk tek, tek. Kata Rasulullah, takut mengagetkan orang. Jangan-jangan orangnya sedang tidur, sehingga pelan-pelan. Begitulah gambaran Rasulullah ketika mengetuk pintu, diketuk dengan ujung jari-jarinya, agar orang yang di dalam tidak kaget. Hadirin hafizakumullah, sehingga dikatakan oleh Abu Ubaid, beliau mengatakan, mata qattu baban ala alim qattu hatta yakhruja waqta khurujihi. Saya sama sekali tidak pernah mengetuk pintu atas seorang alim. Saya tidak pernah mengetuk pintu atas seorang alim sama sekali, kecuali saya menunggu sampai beliau keluar. Kapan beliau keluar? Ditunggu. Hadirin hafizakumullah, itu gambaran. Tidak sedikit orang yang seperti itu. Kalau menamu seorang kiai, kadang-kadang ditunggu. Bukan kiainya disuruh keluar, enggak. Ditunggu sampai kapan dia keluar. Mengambil dari ini bahwa Rasulullah mengetuk pintu pakai ujung jari-jarinya, takut mengagetkan orang yang di dalam.
Jangan-jangan seorang kiai, seorang alim itu sedang istirahat. Hadirin hafizakumullah. Kemudian diantaranya juga karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhadha maja'u ja'ala yadahul yumna fi khaddihil ayman fayaqulu bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Rasulullah ketika mau tidur bukan cari bantal, tapi Rasulullah meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya, pipi kanannya. Artinya Rasulullah tidur tidak pakai bantal, pakai tangan. Agar tidurnya bisa terukur, bisa diperkirakan. Andai kata mau sholat malam cepat bangun, tapi kalau pakai bantal yang empuk, pakai guling lagi, amblas. Hadirin hafizakumullah, saya ingat dulu masih di pesantren Salafiyah Sukorejo, masih ada Kiai Samsul Arifin. Di rumahnya beliau ini punya kursi, tapi kursinya terbuat dari rotan, banyak tingginya, geletak, banyak sekali. Kalau menteri ke sana langsung duduk saja, garuk-garuk begini, malu kiai, tidak berani. Tapi harus duduk di situ. Tidak malu kan ada menteri kemudian diganti kursinya, pinjam. Tidak. Kursi yang ada banyak tingginya, gemuk-gemuk. Dan ada seorang kiai tanya, kiai kursinya diganti saja kiai. Oh jangan, tinggi ini adalah membangunkan saya. Jadi kalau saya tidur, tidur di kursi rotannya itu. Jadi tidur sebentar digigit oleh tingginya, bangun. Tidur bangun, tidur bangun. Siapa yang mau niru? Begitulah gambaran seseorang agar tidurnya bisa diukur untuk dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hafizakumullah, di antaranya juga karena Rasulullah ya'kulu bisalasati asabi wa yal'aku yadahu qabla ayyam sahuma qabla ayyam saha. Rasulullah kalau makan pakai 3 jari ini, 3 jari. Katanya orang kalau makan soto bagaimana ya, soto masih turun semua, tapi Rasulullah pakai 3 jari. Kemudian kalau sudah selesai dijilat, barangkali ada sisa-sisa nasi. Jangan sampai ada sisa nasi yang tidak dimakan, apalagi langsung jatuh. Saya ingat dulu masih kecil, katanya orang-orang dahulu, jangan sampai tidak dimakan, itu melaknat kamu. Ternyata ada hadisnya. Rasulullah sendiri tidak pernah meninggalkan. Buter katanya orang Madura, dimakan semuanya, dijilat. Hadirin hafizakumullah, itu gambaran bahwa ya, kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, pada diri Rasulullah sudah terdapat uswatun hasanah yang perlu kita panuti, ikuti sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hafizakumullah, karena itulah hari ini dan bulan ini, bulan Rabiul Awal ya, bulan Maulid. Katanya orang Madura bulan Maulud, artinya bulan Molot, bulan colok nih. Biasanya bulan-bulan ini banyak makan, solawat makan, solawat makan, solawat makan, dikatakan bulan Molot. Aslinya bulan Maulid, bulan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah baca solawat di mana saja, agar nanti berkumpul dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceramah tidak penting. Apalah artinya ceramah kalau ternyata solawatnya tidak ada. Tapi solawat baca terus, semakin dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin hafizakumullah, kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang dikasihi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mudah-mudahan berkumpul dengan beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya, syafaatun uzma, syafaat yang hanya dimiliki oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك سيد العرب والعجم والإمام الطيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irwaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi masabihil ghurar. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi. Qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأهل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم سلمنا والمسلمين وآفنا والمسلمين Qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa keluarga-keluarga kami. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kami dan mereka hidayah, taufik, nikmat, rahmat, umur yang panjang dan barokah, rizki yang melimpah dan barokah, kesehatan yang prima dan barokah, kesembuhan yang bermanfaat dan barokah, ilmu yang bermanfaat dan barokah, hidup bahagia fitin dunia wal akhirah. Ya Allah, Tuhan kami, selamatkanlah kami dan mereka dari bala, bencana, musibah, fitnah, malapetaka. Tunjukkanlah kami dan mereka ke jalan-Mu, jalan yang Kau ridhoi, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat, alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ya Allah, Tuhan kami, akhirilah hidup kami dan mereka dengan husnul khatimah. Kumpulkanlah kami dan mereka dengan kasih-Mu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Berikanlah kami dan mereka syafaatnya di mahsyar-Mu ya Allah. Berilah kami dan mereka naungan-Mu tahta dhilli arsyik, ketika tidak ada naungan kecuali hanyalah naungan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa Allah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.